kita masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, mulai segala sesuatu itu harus dengan doa. Siapa yang mendapat giliran hari ini memimpin kita dalam doa? Oke, silakan berdebat. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Fernande, Hadir Bu. Juan, JB, Hadir Bu. Muhammad Rasya, Hadir Bu. Muhammad Cili, Hadir Bu. Nur Cahya, Nur Syafani, Nur Syafina, Nur Hidayah, Nur Salsabila, Mira, Pipi, Regina, Sam, Sandi, Juliana, ya, Kusna, Kurniawan, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh. Terus masih ingat organ reproduksi pada wanita? Ya, silakan. Organ reproduksi pada wanita terdiri di atas bagian. Ya, betul sekali ya. Terus ada yang masih ingat apa organ reproduksi pada pria? Ya, Chelsea silakan. Organ reproduksi pada pria terdiri dari reproduksi. Ya. Terus satu lagi ya. Siapa yang masih ingat tentang fungsi kelenjar reproduksi? Ya, silakan. Iya, betul sekali ya. Fungsi dari kelenjar reproduksi adalah untuk sel sperma dan cairan mani. Iya ya, betul ya. Tetapi sebelum kita masuk,
Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan yang ingin kita capai, ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat satu menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagian-bagian pada tumbuhan sebagai alat reproduksi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyajikan hasil identifikasi reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan atau tumbuhan biji. Ya, jadi itu ya tiga tujuan yang ingin kita capai. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian. Siapa di sini yang pekerjaan orang tuanya sebagai petani? Iya, banyak ya. Sekitar 70% ya. Oke, biasa ke kebun? Biasa. Kalau ke sawah biasa? Biasa. Iya, kalau kalian ke kebun, biasa lihat tumbuhan apa? Kemiri, ya jagung dan lain-lain ya. Kalau misalnya, biasa lihat tumbuhan. Menambah wawasan kalian, Ibu akan menetapkan video perkembangan pada tumbuhannya. Bukan, namun perkembangbiakan ini vegetatif yaitu dapat menghasilkan tanaman yang sifatnya sama seperti hidupnya. Proses perkembangbiakan lebih cepat dan mudah. Berikut beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif beserta contohnya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini tidak melalui proses perkawinan atau menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umur batang adalah kentang, ubi jalar, talas, bengkuang, dan gading. Yang keenam, ubi akar. Ubi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar, termasuk cadangan makanan juga. Ubi akar ada dua jenis, yaitu berserat dan akar tunggal. Mencangkuk adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas kulit batang pohon yang sudah besar sampai terlihat gandumnya. Bagian gandum kemudian ditutup tanah, serabut kelapa, dan terakhir dilapisi plastik kemudian diikat. Dalam waktu beberapa minggu, pada batang yang cangkuk akan muncul akar. Dengan demikian, batang tersebut siap untuk ditanam. Perlu diketahui tidak semua tumbuhan dapat cangkuk. Hanya tumbuhan. Berikutnya ada stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa. Kemudian daun tersebut yang nantinya akan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat di stek daun adalah tanaman Wijaya Kusuma, Sri Rezeki, kaktus, lidah buaya, cocor bebek, dan begonia. Kalian bisa lihat gambar di samping proses cara stek daun. Dan dekat dengan tanah. Merunduk bisa dilakukan dengan cara salah satu ranting dibengkokkan sampai ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Penimbunan dengan tanah tidak perlu dilakukan sampai seluruh batang tertutup di tanah. Sisakan bagian ujung batang agar muncul di permukaan tanah. Tunggu beberapa hari sampai ranting yang menempel ke tanah tumbuh tunas. Setelah itu, tunas tersebut akan membentuk individu baru dan membentuk bagian sehingga bisa menghasilkan individu baru. Penelitian dilakukan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua jenis tanaman. Contohnya, salah satu tumbuhan memiliki buah dengan rasa manis, sedangkan yang lainnya memiliki keunggulan akar yang kuat, tetapi buahnya tidak manis. Maka metode penelitian pada kedua tersebut akan menghasilkan tumbuhan berakar kuat dan berbuah manis. Yang kedua adalah lateral grafting atau populasi. Cara menyambung ini yaitu
Kemudian batang atas biasanya lebih kecil dibandingkan batang bawah. Berikut adalah gambar proses cara shred grafting. Yang keempat adalah bar grafting. Bar grafting adalah teknik menyambung yang dilakukan di celah kulit dari jalur batang bawah. Bar grafting varietas atau multi genetik. Proses bar grafting kalian bisa lihat pada gambar di samping. Berikutnya ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penumbukan. Perkembangbiakan generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ. Soal asesmennya dari soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda. Jadi silakan anak-anak pilih jawaban yang kalian inginkan. Jangan lupa tulis namanya. Hasil dari jawaban kalian, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Oke, sudah cocok. Ini Sam tukaran dengan Rasya. Terus Regina tukaran dengan Adria. Oke, jadi untuk kelompok 1 membahas materi tentang hubungan tak ya. Silakan diambil kelompok 1. Tugasnya apa? Kemudian untuk kelompok 2 sambung pucuk, silakan ambil. Kelompok yang ketiga mencampur, silakan. Kelompok 4 penyerbukan.
Kita sedikit dulu ya, supaya lebih seru. Oke, silakan berdiri. Pak, masih ingat? Oke, kita mulai. Oke, Pak. Seorang sekali lagi ya. Oke, tepuk lima. Oke, sudah ya. Silakan duduk. Kelompok akan mempresentasikan tugasnya masing-masing ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Soal nomor 1, cermati gambar di bawah ini. Diagnosislah nama bagian tumbuhan paku yang ditunjukkan anak panah dengan menarik nama bagian tumbuhan paku pada keterangan di samping gambar. Panah pertama menunjukkan daun, panah kedua menunjukkan cecinatus atau daun muda, panah ketiga menunjukkan sporofit berada pada daun. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Tadi disampaikan kelompok 1 bahwa manfaat dari tanaman pakis salah satunya adalah sebagai bahan obat. Pertanyaan saya, jadi pakis apa yang dapat dijadikan sebagai obat dan penyakit apa yang dapat disembuhkan dengan pakis tersebut? Pakis yang berkhasiat untuk obat adalah pakis ular derik. Khasiatnya untuk mengobati penyakit batuk, untuk tuberkulosis. Yang kedua, pakis beraroma jerami. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan pada proses menyambung. Pisau, keter untuk memotong batang sejarah resisi. 2. Tali rafia atau plastik untuk mengikat bagian sambungan-sambungan. 3. Plastik untuk membuat rumah kaca sederhana pada bagian sambungan agar kelembapan terjaga. 2. Perhatikan gambar di atas, kemudian tuliskan proses menyambung sesuai dengan urutan nomor pada gambar. 1. Buat celah pada batang pohon. Kendala yang sering kami hadapi dalam teknik menyambung adalah ketidaksesuaian antara batang bawah dan batang atas. Ya, cukup ya. Yang kedua, Oke. Ya, silakan. Yang kedua, infeksi jamur atau bakteri pada bagian batang sambungan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktik kami tentang Menkanto. Tujuan 1. Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif buatan pada mangga. 2. Mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif buatan pada saat Menkanto. Mana cara memperbanyak tanaman dengan cepat, yang mudah dan efektif. Teknik ini sangat bermanfaat bagi para petani, pehobi tanaman, maupun masyarakat umum yang ingin memiliki tanaman dengan kualitas yang baik.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa tujuan utama dari mencangkok? Tujuan utama dari mencangkok adalah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan mendapatkan tanaman baru yang memiliki sifat sama persis dari induknya. Di sini ada yang mau bertanya? Bagaimana proses penyerbukan dan Penyerbukan dimulai saat serbuk sari mendarat ke kepala putih dan membentuk tabung serbuk sari yang menghubungkan kepala putih. Transmisikan melalui tabung tersebut ke ovarium sel. Selanjutnya pembuahan terjadi ketika sel sperma mencapai induk telur. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan variasi pelajaran kita yang barusan ya. Ya, sekarang. pembelajaran kreatif adalah pembelajaran Ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan, serbuk sari, dan sel kelamin betina ovum. Proses ini menghasilkan biji yang